Iya, kita mengambil ini nih, hal apa saja yang merupakan tantangan. Tantangannya nanti apakah dia konsekuen atau konsisten dengan apa yang dibuatnya. Komitmen bersama. Nah, misalnya Bu Emang kan lihat tuh kasus-kasus ya, baik yang dari sisi pembelajaran, sisi perilaku, komitmen antara guru, siswa itu sendiri, kemudian orang tua, apakah apa yang sudah disepakati bersama. Karena kita memberitakan para murid tadi, kita kan membuat nih kayak perjanjian, kesepakatan, solusi bersama, keinginan bersama, keyakinan bersama. Apakah mereka komitmennya tetap kuat atau malah melanggar komitmennya? Itu tantangannya, itu komitmen aja. Seorang yang sudah membuat komitmen itu dia harus komitmen. 5 ya, tentu atau jadwal itu kan. Kita biasanya wali kelas menghubungi orang tua kalau kasus berat tuh, kapan waktunya bisa, kapan kesiapannya, juga anaknya itu dijadwal, tentu ada jadwal. Jadwalnya beda-beda, kasus ringan mungkin sekali 2 kali. Iya, tergantung dari berat ringannya yang dialami oleh siswa. Jadi tidak ini ya, tidak serta-merta sama. Kalau cuma dia suka ngejek temannya, dijelaskan di sekolah langsung. Nah, kalau dia suka membuli memang rutin, perlu penanganan masalah psikis anak itu juga akan terganggu dengan menjadi korban. Jadi memang ada jadwal. Untuk pengambilan keputusan ya, faktor seseorang itu ya, apakah ada seseorang? Ada. Ini tergantung kasusnya yang mana. Kalau kasusnya ringan, cukup wali kelas yang membantu. Terus ada guru BK. Pokoknya seseorangnya itu bermacam-macam, bisa guru, ya, bisa sampai kepala desa, bisa dari dinas pendidikan yang mempermudah kan. Kemudian faktor yang selama ini mempermudah membantu. Faktor yaitu norma atau hukum atau peraturan yang berlaku, perangkat peraturan yang membantu kita. Ya iya kan? Iya, selain orang tadi kan ada perangkat peraturan. Terakhir ini ya, mengambil keputusan itu, pengalaman yang berharga itu sebelum mengambil keputusan dipahami dulu apa ya masalah ataupun dilema etika yang sedang kita alami, dipahami dulu. Kemudian jangan hanya mengambil keputusan sendiri, tanyakan berbagai pihak, termasuk orang tua, karena nanti orang tua juga berperan dalam ini pelaksanaan keputusan tersebut. Seperti pengalaman di sekolah kita, harus iya, jadi itu bertanggung jawab, termasuk siswanya. Nah, dia nanti mau apa, kedepannya mau apa. Jadi orang tua semua yang terkait dengan hal tersebut kita libatkan. Jadi cara yang perlu kita ambil pembelajaran di sini ya, jangan mengambil keputusan sendiri, jangan tergesa-gesa, lihat ya, pelajari apa hal yang terjadi. Nah, jangan lupa ya, lakukan
dia punya hal yang memang mau disampaikan. Berikan kesempatan orang atau pelaku untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi apa yang dia lakukan. Mungkin menurut dia itu benar. Kenapa dia menampar si A? Rupanya karena A memang mengganggu dia. Nah itu kan, kalau langsung kita hukum si B, nah bahaya kan? Iya. Sekali lagi intisarinya, sebelum mengambil keputusan, tinjaulah beberapa aspek, macam-macam. Mulai dari tadi mengumpulkan informasi, melibatkan siapa yang terkait, kemudian perangkat peraturan tadi perhatikan, dan jangan lupa disiplin positif yang memang kita terapkan. Disiplin positif di situ ada konsekuensi dari restitusi. Pertanyaannya lucu ya. Ya, jadi terima kasih Bu Emma terkait dengan beberapa yang ditanyakan, pengalaman menangani kasus, terutama kasus yang termasuk dilema etika. Itu memang walaupun di SMP 1 mungkin secara keseluruhan umum itu memang jarang, tapi pasti ada. Dari sekian 600 lebih siswa itu memang ada beberapa masalah, karena kita juga dari berbagai latar belakang orang tua. Nah, biasanya masalah itu ketika kami dalami memang kebanyakan karena berlatar belakang keluarga. Contoh misalnya di sini anak yang jarang masuk, sementara kita di satu sisi ada regulasi yang menjamin bahwa anak itu harus lulus, sementara di satu sisi kita ini ingin menanamkan pendidikan karakter ke anak-anak. Otomatis untuk mencapai pendidikan karakter itu memang tidak semudah membagikan telapak tangan. Kita harus punya senjata, kita harus punya strategi. Satu strategi kita yaitu dengan membuat satu kesepakatan disiplin positif namanya. Ya, jadi kita itu punya bukan tertentu tapi kesepakatan disiplin positif. Di situ di awal tahun kita sudah menyepakati, baik itu dengan siswa, dengan sesama guru, dengan warga sekolah lah, terutama juga dengan orang tua. Sehingga apa yang menjadi peraturan, menjadi disiplin positif kita yang tujuannya semua adalah untuk pendidikan karakter anak, itu sudah disepakati dengan orang tua. Termasuk disiplin berpakaian, disiplin tata tertib kehadiran, kerajinan, dan sebagainya. Itu dari awal orang tua sudah tahu, sehingga ketika suatu saat kita menghadapi ada siswa yang barangkali melenceng dari apa yang diharapkan oleh sekolah,
itu memang kita komunikasinya, penanganannya berjenjang. Kita lihat dulu kalau masalahnya itu kasusnya termasuk ringan, nah itu kami cukup mungkin pembinaan di wali kelas. Ya, kalaupun ada misalnya dia juga bermasalah dengan guru mata pelajaran, mungkin ada guru mata pelajaran dulu. Kalau wali kelas sudah membina dan sebagainya tidak ada perubahan, baru nanti melibatkan ke guru BK. Nah, guru BK pun itu panjang prosesnya dengan siswanya, dengan orang tuanya. Kita sudah memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi tentang kedisiplinan, kesepakatan positif tadi. Kalaupun memang ada, ya memang dilema. Di satu sisi dia mungkin ada alasan tertentu sehingga dia kenapa seperti itu, sementara kita juga punya regulasi, tetapi kita juga punya tujuan yang intinya adalah untuk pendidikan karakter tadi. Ya mau tidak mau kita harus berbicara baik-baik dengan tuanya. Jadi tidak mesti juga anak-anak belas apapun nanti bisa lulus, ya tidak seperti itu, ada prosesnya. Ya, jadi kita panggil dulu orang tuanya, kita sampaikan, kita bina dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau sampai berkali-kali pun tidak ada juga perubahan, barangkali harus ada keputusan kebijakan yang nantinya bisa memberikan dampak positif ke anak. Contoh misalnya, di sini anak ini karena dia merasa misalnya kita, dia terserah aja mau tidak sekolah berapa bulan pun, silahkan kamu bisa ikut ini, nanti bisa lulus dan sebagainya. Akhirnya anak-anak itu tidak punya rasa tidak punya rasa bahwa kamu berbuat seperti ini resikonya harus seperti apa. Nah akhirnya kan kalau kita tidak bertindak meluruskan, takutnya anak-anak ini di kemudian hari dia juga akan berbuat seperti itu, memudahkan dan menggampangkan segala sesuatu yang harusnya berakibat negatif tetap berdampak positif ke dia. Nah itu yang kita tanam. Jadi intinya itu kita melihat permasalahan yang tujuannya itu adalah untuk mendisiplinkan, meluruskan dan menyadarkan anak tentang pendidikan karakter, bahwa apa yang kita perbuat itu pasti ada risiko. Nah kalaupun dia risikonya malas-malasan, contoh misalnya anak malas sekolah, alasannya kenapa? Panggil orang tuanya, hanya karena malas saja. Orang tuanya seperti apa? Mungkin latar belakang orang tua ada juga yang dia tidak bisa full mendamping anak, dia harus kerja di jauh, misalnya anak sendiri. Nah itu kan beda penanganannya Bu. Walaupun dia sama-sama malas, tapi kita lihat latar belakang masalahnya. Kalau memang keadaan dia memang memungkinkan seperti itu, ya kita cari jalan keluarnya. Jadi tidak menyamaratakan semua kasus, penanganannya sama, ya tidak. Tapi kita lihat latar belakang permasalahannya. Jadi kadang ada anak yang malas, tapi tetap kita beri kesempatan dia sampai dulu, sampai dia berubah, sampai ada ini ada. Kayak kemarin pengalaman di kelas 7, malas, pokoknya datang ke sekolah itu kayak beban. Nah ternyata mungkin di rumah seperti apa, kita panggil orang tuanya, kita edukasi orang tuanya. Ternyata alhamdulillah setelah kelas 8 ada perubahan, semakin banyak seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak yang berhasilnya. Nah jadi banyak anak yang dari ketika kelas 7 ke 8 malas datang ke sekolah ini, kadang bisa pulang sendiri dan sebagainya. Ternyata ya mungkin kadang bagus, ya ada yang pulang sendiri malas, artinya tidak betah lah di sekolah. Nah ternyata kan mungkin ada faktor-faktor lain, kita benahi, kita koreksi, kita evaluasi diri lah.